Ya, melihat tuh. Ya, oke, silakan, Nak. Filmnya ini apa sudah terlihat? Ini PPT-nya apa sudah terlihat Entar, atau entar. belum? Masih belum. Punya saya masih belum, Nak. OTW mungkin. On the way, sebentar. Ini masih belum. Ini pakai apa? Pakai PC? Pakai laptop? Pakai HP, Pak. Bukan pakai HP. Ya, entar. Sebentar, emang agak lambat biasanya bandwidth-nya. Temannya sudah kelihatan nggak? Yang lain? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum. Bisa pakai HP nggak apa-apa. Nih. Jadi kita tunggu sebentar. Ini sudah loading kayaknya. Izin. Belum tampak. Emang kalau pakai laptop kan butuh bandwidth yang gede gitu. Kalau nggak memungkinkan HP aja. Karena waktunya udah siang. Ini HP, Pak. Ini pakai HP saya. Oh gitu ya. Iya, ya. Wes, anu aja, yang bandwidthnya gede siapa? Silakan di remote temennya. Saya jadikan presenter. Atau dari keempat presenter itu siapa? Silakan. Biasanya siapa kemarin? Ya, ini sudah saya jadikan presenter. Gimana? Halo? Iya, Pak. Temennya nggak ada yang bantu? Umi, bantu ya? Bandwidthnya bagus nggak? Bentar, Pak. Masih nyalain laptop. Iya, keburu, waktunya keburu habis, nanti keburu sholat Jumat dan sebagainya. Oh ya, ini bisa tampil, bisa tampil. PPT-nya pasti ngeblank tapi nggak ada tulisannya. PPT-nya ngeblank itu. Mungkin PPT-nya harus di PDF-in dulu, baru bisa tampil. Ya kan, kalau mau presentasi kan harus butuh persiapan banget loh ya. Nanti kalau kalian ikut PPG yang online, yang juga serba online biasanya, itu harus siap banget. Ini sudah lama loh.
Oke, baru tampak. Agak gedekan titik, nak. Gedekan dikit. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Saya nggak bisa membaca. Ya oke, sudah. Ayo bisa dimulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya ini. Saya akan Oh, Malihatun ya. Oke. Ya, silakan. di sini saya melihat Nairah akan membahas LKM Aljabar Abstrak nomor 5. Diberikan set 8 terhadap penjumlahan. Tentukan semua subgrupnya. Langkah pertama, kita harus membuktikan bahwa set 8 terhadap penjumlahan merupakan suatu grup atau bukan dengan tabel Saili. Di sini sudah terdapat tabelnya. Karena Z8, maka anggotanya itu dari 0 sampai dengan 7. Kita jumlahkan anggota Z8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan anggota Z8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka didapat 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, dan seterusnya. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini 1 tambah 7 sama dengan 0. Karena 1 tambah 7 hasilnya 8, dan 8 jika dibagi 8, sisanya 0. Begitu juga 2 ditambah 7, hasilnya 1, karena 2 tambah 7, 9, sisa 1 jika dibagi 8, dan seterusnya. Nah, teramati bahwa berdasarkan tabel Saili, aksioma pertama G1, jelas Z bukan himpunan kosong, karena terdapat 0 elemen Z. Yang kedua, karena hasil penambahan sebarang 2 anggota Z8 menghasilkan anggota Z8, ini berarti Z8 terhadap penjumlahan bersifat tertutup. Bisa dilihat di tabel Sailinya bahwa penjumlahan anggota Z8 ditambahkan anggota Z8 juga menghasilkan Z8. Hasilnya kan juga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang G3 akan dibuktikan Z8 bersifat asosiatif. Dibuktikan secara umum, ambil A, B, C elemen Z8, maka berlaku dalam kurung A mod 8 ditambah B mod 8 ditambah C mod 8. Karena sama-sama mod 8, maka A dan B bisa dijadikan satu. Dalam kurung A plus B mod 8 ditambah C mod 8 sama dengan dalam kurung A plus B plus C mod 8. Nah, berdasarkan sifat asosiatif bilangan bulat, maka bisa juga ditulis A plus dalam kurung B plus C mod 8. Jika diuraikan, A mod 8 ditambah dalam kurung B plus C mod 8 sama dengan A mod 8 ditambah dalam kurung B mod 8 ditambah C mod 8. Nah, karena A mod 8 dalam kurung A mod 8 ditambah B mod 8 ditambah C mod 8 itu sama dengan A mod 8 Jen, gimana? Tertutup. Halo? Terus saja, Nduk. Naila? Halo, Naila? ya Pak. Karena dalam Halo, kurung A mod 8 ditambah ya, bagus. Sip. sebelumnya.
sebelumnya. Karena dalam kurung A mod 8 ditambah B mod 8 ditambah C mod 8 itu sama dengan A mod 8 ditambah dalam kurung B mod 8 ditambah C mod 8. Nah, hal ini menunjukkan bahwa C8 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Untuk selanjutnya, next, Mbak. Nah, kita kontra contohnya sebelumnya. Sebelumnya, Mbak. Nah, kita ambil 1, 5, dan 2 elemen dari Z8. Maka jika dalam kurung 1 plus 5 ditambah 2 sama dengan 6 plus 2 sama dengan 0, itu sama dengan 1 plus dalam kurung 5 plus 2 sama dengan 1 plus 7 sama dengan 0. Karena dalam kurung 1 plus 5 plus 2 sama dengan 0, sama dengan 1 plus dalam kurung 5 plus 2. Hal ini menunjukkan bahwa Z8 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Aksioma keempat, karena untuk sebarang A elemen Z8 berlaku 0 plus A sama dengan A plus 0, ini menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z8 terhadap penjumlahan. Yang terakhir, kelima, akan ditunjukkan bahwa setiap himpunan dari Z8 mempunyai inverse. Nah, inverse di sini maksudnya untuk setiap A elemen Z8, jika ditambahkan inverse-nya, maka hasilnya adalah elemen identitas. Nah, di sini yang elemen identitasnya kan 1. Nah, penjumlahan yang menghasilkan 1 adalah, elemen identitasnya adalah 0, maka penjumlahan dua anggota Z8 yang menghasilkan 0 adalah 0 ditambah 0, sama dengan 0. Nah, ini berarti inverse 0 adalah dirinya sendiri. Lalu, 1 plus 7 sama dengan 0, sama dengan 7 plus 1. Ini berarti inverse 1 adalah 7, dan inverse 7 adalah 1. Yang ketiga, karena 2 plus 6 sama dengan 0, sama dengan 6 plus 2. Ini berarti inverse 2 adalah 6, dan inverse 6 adalah 2. Lalu 3 plus 5 sama dengan 0, sama dengan 5 plus 3. Ini berarti inverse 3 adalah 5, dan inverse 5 adalah 3. Yang terakhir, karena 4 plus 4 sama dengan 0, sama dengan 4 plus 4. Nah, ini berarti inverse 4 adalah dirinya sendiri. Nah, karena Z8 terhadap penjumlahan ini memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, maka Z8 terhadap penjumlahan ini merupakan suatu grup. Nah, langkah kedua, kita akan mencari subgrupnya. Ambil A, himpunan Z8, di mana A itu anggotanya adalah 0, akan ditunjukkan apakah A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Kita jumlahkan anggota A ini dengan inverse-nya. Nah, karena anggota A ini adalah 0, dan inverse-nya 0 adalah 0, maka kita jumlahkan 0 plus 0 sama dengan 0. Berdasarkan tabel Sailly teramati bahwa yang pertama, A bukan himpunan kosong, karena terdapat 0 elemen A. Yang kedua, karena sebarang anggota A yaitu 0, ditambahkan dengan sebarang inverse dari A, inverse-nya adalah 0, menghasilkan anggota A. Hasilnya kan 0, di mana 0 anggota A. Ini menunjukkan bahwa A terhadap penjumlahan tertutup pada inverse-nya. Dengan demikian, A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Lanjut, Mbak. Yang kedua, ambil B himpunan Z8, di mana B itu anggotanya 0 dan 4. Akan ditunjukkan apakah B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Kita jumlahkan B 0 dan 4 dengan inverse-nya. Inverse-nya 0, 0, inverse-nya 4, 4. Nah, berdasarkan tabel Sailly, teramati bahwa B bukan himpunan kosong,
karena 0 termasuk himpunan karena 0 elemen B. Dan yang kedua, karena sebarang anggota B, yaitu 0 dan 4, ditambahkan dengan sebarang inverse dari B, inverse-nya itu juga 0 dan 4, menghasilkan anggota B. Bisa dilihat bahwa hasil dari penjumlahan ini juga menghasilkan 0 dan 4, di mana 0 dan 4 merupakan anggota B. Nah, ini menunjukkan bahwa B terhadap penjumlahan tertutup pada inverse-nya. Dengan demikian, B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Lanjut, Mbak. Ya, ambil C himpunan Z8, di mana C anggotanya 0, 2, 6, dan 4. Selanjutnya akan ditunjukkan apakah C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Kita jumlahkan C 0, 2, 6, 4 dengan inverse-nya. Inverse 0 itu 0, inverse 2, 6, inverse 6, 2, dan inverse 4, 4. Nah, berdasarkan tabel Saili teramati bahwa yang pertama, C bukan himpunan kosong, karena terdapat 0 elemen C. Yang kedua, sebarang anggota C yaitu 0, 2, 6, 4 ditambahkan dengan sebarang inverse dari C, inverse-nya 0, 6, 2, 4 menghasilkan anggota C. Bisa dilihat bahwa hasil dari penjumlahan ini kan juga 0, 2, 6, 4, di mana 0, 2, 6, 4 merupakan anggota dari C. Ini menunjukkan bahwa C terhadap penjumlahan tertutup pada inverse-nya. Dengan demikian, C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Lanjut, Mbak. Nah, yang terakhir, ambil D himpunan Z8, di mana D itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, ditunjukkan apakah D terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Kita jumlahkan anggota D 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan inverse-nya, yaitu 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berdasarkan tabel Saili teramati bahwa yang pertama, D bukan himpunan kosong karena terdapat 0 elemen D. Yang kedua, sebarang anggota D yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambahkan dengan sebarang inverse dari D, inverse-nya 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 menghasilkan anggota D. Bisa dilihat bahwa hasil dari penjumlahan ini kan juga antara angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini menunjukkan bahwa D terhadap penjumlahan tertutup pada inverse-nya. Dengan demikian, D terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z8 terhadap penjumlahan. Oke. Nah, Oke, lanjutnya. Silakan. Ini contoh yang bukan subgrup, di mana diambil himpunan E, yaitu anggotanya 4. Nah, walaupun E ini bukan himpunan kosong, tapi jika sebarang anggota E yaitu 4 ditambahkan dengan sebarang inverse dari E yaitu 4, tidak menghasilkan anggota E, di mana hasilnya itu adalah 0. Nah, ini menunjukkan bahwa E terhadap penjumlahan tidak tertutup pada inverse-nya. Dengan demikian, E bukan subgrup dari Z8. Terima kasih. Oke. Ya. Saya kira ini bisa dijadikan contoh ya bagi yang lain. PPT-nya sudah bagus, presentasinya bagus, materinya juga sudah bagus. Cukup hebat, Nailatul Malihatun ya. Hebat. Ya, Pak. Terima kasih. Saya kira diskusinya sudah terwakili dari tadi, nggak usah diskusi. Saya harapkan itu cepat nanti divideokan. Sudah bagus loh, nggak ada masukan bagi kesamaan sudah sempurna. Deskripsinya juga sudah bagus, PPT-nya juga sudah bagus. Terima kasih. Yang lainnya saya harapkan juga mengikuti. Ya, ditutup dulu, Mariatun. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang kedua. Yang kedua siapa? Saya, Pak. Ya, nah, ya nih. Oke ya. Baik, sebelumnya apakah sudah kelihatan?
Oke, agak gedekan dikit biar saya bisa baca juga. Oke, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meskipun on cam tetap ngamati loh ya. Ini off cam karena bandwidth saya berkurang, jadi nggak bisa on cam. Nggak apa-apa ya, Nak? Tapi tetap saya amatin. Iya, Pak. Saya nggak kemana-mana. Oke, silakan. Jadi saya di sini akan membacakan soal yang nomor 6. Diberikan Z9 terhadap penjumlahan, tentukan semua subgrupnya. Di sini perlu diketahui bahwa Z9 terhadap penjumlahan ini belum diklaim sebagai grup. Sedangkan untuk mencari subgrup dari Z9 itu berarti harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Z9-nya terhadap penambahan itu adalah suatu grup. Berarti nanti ada 2 langkah untuk membuktikan Z9 semua subgrupnya dari Z9. Yang pertama harus kita tunjukkan bahwa Z9 ini adalah suatu grup terhadap operasi penambahan. Sebelumnya, Z9 itu adalah sisa pembagian dari angka 9. Sisa pembagian dari angka 9 itu kan 0. 0 itu dari mana umpamanya? 9 dibagi 9 hasilnya 1. 1 kan ditambah 0. Terus 10 dibagi 9 sisanya 1. 11 dibagi 9 sisanya 2. 12 dibagi 9 sisanya 3. 13 dibagi 9 sisanya 4. 14 dibagi 9 sisanya 5. 15 dibagi 9 sisanya 6. 16 dibagi 9 sisanya 7. 17 dibagi 9 sisanya 8. 18 dibagi 9 sisanya 0. Kembali lagi ke sini, berarti Z9 itu adalah angka 0 sampai 9. Untuk membuktikan Z9 terhadap penjumlahan, ini adalah suatu grup, kita menggunakan tabel Cayley. Kalau ini anggotanya 9, berarti ini kotaknya yang ke bawah harus 9, dan yang ke samping juga harus 9. Di sini angkanya, sedangkan penambahannya di sini operasinya. Kita tulis di kotak paling atas di pojok kiri atas. Cara mengoperasikannya, 0 tambah 0 itu kan 0. Dan seterusnya sampai 0 tambah 8 sama dengan 8. Tapi kalau melebihi 9 berarti kita ambil sisanya. Umpamanya 9 plus 7 itu kan 13. Nah kalau 13 dibagi 9 sisanya 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10, sisanya 1, yang kita ambil itu sisanya, bukan hasilnya. Selanjutnya teramati bahwa berdasarkan tabel Cayley, poin yang pertama jelas Z9 tidak himpunan kosong karena jelas Z9 tidak himpunan 0 karena 0 elemen dari Z9. Poin yang kedua, karena hasil penambahan sebarang 2 anggota Z9 menghasilkan anggota Z9, ini berarti Z9 terhadap penambahan bersifat tertutup. Poin yang ketiga, karena berdasarkan poin nomor 2, Z9 terhadap penambahan, hal ini mengakibatkan bahwa Z9 terhadap penambahan bersifat asosiatif. Misal, buka kurung 1 plus 6 tutup kurung plus 2 sama dengan 7 plus 2 sama dengan 0. Dan kurungnya dipindah ke belakang, 1 plus buka kurung 6 plus 2 tutup kurung sama dengan 1 plus 8 sama dengan 0. Karena buka kurung 1 plus 6 tutup kurung plus 2 sama dengan 0 sama dengan 1 plus buka kurung 6 plus 2 tutup kurung, ini menunjukkan bahwa Z9 terhadap penambahan bersifat asosiatif. Secara umum, untuk sebarang A, B, C, elemen Z9 berlaku A modulo 9 plus B modulo 9 plus C modulo 9 sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung modulo 9 plus C modulo 9. Menjadi buka kurung A plus B tutup kurung plus C modulo 9 sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung modulo 9 sama dengan A modulo 9 plus buka kurung B plus C tutup kurung modulo 9.
Karena untuk sebarang A, B, C, elemen Z9 berlaku bahwa A modulus 9 plus B modulus 9 plus C modulus 9 sama dengan A modulus 9 plus buka kurung B plus C tutup kurung modulus 9. Ini menunjukkan bahwa Z9 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Poin yang keempat, karena untuk sebarang A elemen Z9 berlaku 0 tambah A sama dengan 0 sama dengan A tambah 0 menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z9 terhadap penambahan. Poin yang kelima, karena 8 tambah 1 sama dengan 0 sama dengan 1 tambah 8, ini berarti inverse dari 8 adalah 1 dan inverse dari 1 adalah 8. 2 ditambah 7 sama dengan 0 sama dengan 7 tambah 2. Ini berarti inverse dari 2 adalah 7 dan inverse dari 7 adalah 2. 3 ditambah 6 sama dengan 0 sama dengan 6 ditambah 3. Ini berarti inverse dari 3 adalah 6 dan inverse dari 6 adalah 3. Selanjutnya 4 ditambah 5 sama dengan 0 sama dengan 5 ditambah 4. Ini berarti inverse dari 8 adalah 5 dan inverse dari 5 adalah 4. Karena 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan 0 tambah 0, ini berarti inverse dari 0 adalah dirinya sendiri. Karena Z9 terhadap penjumlahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, dapat disimpulkan bahwa Z9 terhadap penjumlahan adalah suatu grup. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu menemukan subgrupnya. Yang A ambil A himpunan C9, himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, ditunjukkan apakah A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z9 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Seili berikut. Karena dari tabel Seili teramati, poin yang pertama, himpunan A adalah A bukan himpunan kosong. Poin yang kedua, sembarang anggota A ditambahkan dengan sembarang inverse dari A menghasilkan anggota A. Ini menunjukkan bahwa A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z9 terhadap penambahan. Yang B, ambil B himpunan Z9, himpunan B sama dengan 0, 2, dan 7. Selanjutnya ditunjukkan apakah B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z9 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Seili berikut. Kesimpulan, karena dari tabel Seili teramati bahwa hasil dari 2 ditambah 2 sama dengan 4, di mana 4 bukan anggota dari B. Maka dapat disimpulkan bahwa B bukan subgrup dari Z9 terhadap penjumlahan. Baik, terima kasih Pak. Sorry, tadi. Halo, Yani, sudah bisa dengar saya? Iya, Pak. Halo. Gini, secara umum presentasinya sudah bagus. Hanya sayang tidak di PPT-kan. Nanti berkurang ya nilainya di PPT. Pembahasannya sudah bagus. Hanya ditambahkan ya nanti pas waktu video, temukan lagi subgroup selain dirinya sendiri. Itu kan cuma dirinya sendiri ya, Yan? Iya enggak? Iya, Pak. Iya, cari coba 1 atau 2 selain dirinya sendiri. Baru yang bukan subgroup. Sudah cukup sempurna, hanya nanti di PPT-kan yang bagus, dipresentasikan lagi yang bagus.
kalian yang sudah presentasi bisa buat video dari sekarang. Untuk nyicil-nyicil nanti tinggal digabung-gabungkan pas waktu saya tagih. Begitu ya? Begitu ya? Saya kira cukup ya, nggak usah diskusi, nilainya sudah mantap. Di PPT kan ya, yang bagus kayak punya Malihatun tadi. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Ya, tutup dulu. Terus selanjutnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan setelah ini siapa? Ini siapa selanjutnya? Saya tulis dulu di nilainya. Halo. Halo, Nak. Iya, Pak. Selanjutnya siapa sekarang? Soleha, Pak. Oke, ya Soleha, Dewi Nur Hidayati. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu diberikan Z10 terhadap penjumlahan. Tentukan semua subgrupnya. PPT-nya masih belum nampak. Oh ya, sudah, Nak. Oke, lanjut. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama dibuktikan bahwa Z10 terhadap penjumlahan adalah suatu grup dengan tabel Cayley berikut. Z10 adalah angka 0 sampai 9. Cara pengoperasiannya, di sini 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1, 1, dan seterusnya. Tapi, kalau melebihi 9, kita ambil sisanya. Seperti 7 tambah 3, yaitu 10 mempunyai sisa 0. 8 tambah 3, sisa 1. 9 tambah 3, 12, sisa 2. Kemudian kita membuktikan bahwa ini grup. Berdasarkan tabel Cayley, teramati bahwa berdasarkan tabel Cayley yang 1, jelas Z10 bukan merupakan himpunan kosong karena 0 elemen Z10. Yang kedua, karena hasil penambahan sembarang dua anggota Z10 menghasilkan anggota Z10, ini berarti Z10 terhadap penjumlahan bersifat tertutup. 3, karena kan berdasarkan poin kedua, yaitu bersifat tertutup, Z10 terhadap penjumlahan, hal ini mengakibatkan Z10 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Misalnya, dalam kurung 3 tambah 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 5 mempunyai hasil 0. Dan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 8 sama dengan 0. Karena hasil dari 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 0 sama dengan 2 tambah dalam kurung 3 tambah 5. Ini menunjukkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Secara umum, untuk sembarang A, B, Z elemen Z10 berlaku dalam kurung A modulo 10 tambah B modulo 10 tambah C modulo 10 sama dengan dalam kurung A tambah B modulo 10 ditambah C modulo 10. Dalam kurung A tambah C tambah dalam kurung A tambah B tambah C modulo 10 sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C modulo 10. Ini hasil sama dengan A modulo 10 ditambah dalam kurung B tambah C modulo 10.
Karena untuk sebarang A, B, C elemen Z10 berlaku dalam kurung A tambah A modulo 10 ditambah B modulo 10 ditambah C modulo 10 sama dengan A modulo 10 ditambah dalam kurung B tambah C modulo 10. Ini menunjukkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Keempat, karena untuk sembarang A elemen Z10 berlaku 0 tambah A sama dengan A, hasil A tambah 0 sama dengan A. Menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z10 terhadap penjumlahan. Yang kelima, karena tadi sudah ditentukan elemen identitasnya 0, sehingga bilangan apapun yang mempunyai hasil 0 yaitu 1 tambah 9 sama dengan 0 sama dengan 9 tambah 1. Ini berarti inverse 1 adalah 9 dan inverse 9 adalah 1. Karena 2 tambah 8 sama dengan 0 sama dengan 8 tambah 2, ini berarti inverse 2 adalah 8. Dan inverse 8 adalah 2. Karena 3 tambah 7 sama dengan 0 sama dengan 7 tambah 3, ini berarti inverse 3 adalah 7 dan inverse 7 adalah 3. Karena 4 tambah 6 sama dengan 0 sama dengan 6 tambah 4, ini berarti inverse 4 adalah 6 dan inverse 6 adalah 4. Karena 5 tambah 5 sama dengan 0 sama dengan 5 tambah 5, ini berarti inverse 5 adalah dirinya sendiri. Sama dengan 0, yaitu 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan 0 tambah 0. Ini berarti inverse 0 adalah dirinya sendiri. Karena Z10 terhadap penjumlahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, dapat disimpulkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan merupakan grup. Untuk selanjutnya, kita mencari subgrupnya. Langkah menentukan subgrupnya. A. Ambil A himpunan Z10. Di sini A mempunyai anggota 0, 2, 8. Selanjutnya ditunjukkan apakah A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel seri berikut. Di sini anggota A ditambahkan dengan inverse. Itu anggota A dengan inverse-nya 0, 8, dan 2. Karena dari tabel seri teramati bahwa Z dari 2 tambah 2 sama dengan 4 dan 8 tambah 8 sama dengan 6, di mana 4 dan 6 bukan anggota dari A, sehingga A tertutup pada inverse-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa A bukan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. B. Ambil B himpunan Z10. B di sini mempunyai anggota 0 dan 5. Selanjutnya ditunjukkan apakah B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel seri berikut. Ini anggotanya adalah 0 dan 5, inverse-nya kan dirinya sendiri. Sehingga pada tabel seri teramati bahwa B bukan himpunan kosong karena 0 elemen B. Kedua, sebarang anggota B yaitu 0 dan 0 dan 5 tambahkan inverse-nya sendiri dari B menghasilkan anggota B, sehingga B tertutup pada inverse-nya. Ini menunjukkan bahwa B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Selanjutnya C. Ambil C himpunan Z10. Di sini C anggotanya itu 0, 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya ditunjukkan apakah C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel seri berikut. Karena dari tabel seri teramati bahwa C bukan himpunan kosong karena kosong merupakan elemen T. Yang kedua, sebarang anggota T yaitu 0, 0, 2, 4, 6, dan 8
ditambahkan dengan sebarang inverse. Inverse-nya yaitu 0, 8, 6, 4, dan 2 menghasilkan anggota C, sehingga C tertutup pada inverse-nya. Ini menunjukkan bahwa C terjumlahan merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan. Halo? Sudah, Pak. Sudah? Oh, sudah ya. Tak kira masih ada slide selanjutnya. Tadi idenya untuk melihatun sama yang lain, untuk membuktikan apa tadi? Bukan subgroup, itu kan yang tidak tertutup kan kamu warnai tadi ya, Nak ya? Ya, ya. Iya, Pak. Ya, itu sudah bagus. Hanya sayang ini PPT tidak di PPT-kan yang bagus, tapi nanti di PPT-kan ya waktu pembuatan video. Jadi nanti nilainya berkurang ada di situ. Terus tadi subgrupnya ketemu berapa, Nduk? Tadi 0 dan 5. Terus 0 dan 5. 0, 2, 4, 6, 8. Iya, 2468 ini ya, 2468. Oke, sudah bagus ya. Kalau bisa temukan lagi nanti sambil pembuatan videonya, sambil proses pembuatan videonya coba temukan satu lagi gitu ya. Biar dia tambah bagus. Gitu ya. Saya kira Ya, Pak. diskusinya sudah terwakili. Terima kasih. Silakan ditutup dulu, habis itu selanjutnya ya, peserta selanjutnya. Terima kasih, Nduk. Ya, Pak, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang terakhir hari ini, Devi ya. Soalnya Suaranya nggak jelas, Dev. Kecil banget, Nak. Bisa dikondisikan? Suaranya kecil banget, Nak. Pak ketikan. Lagi coba cek lagi, halo. Maksimalkan aja suaranya. Oke ya, silakan coba. Kecil nggak kedengaran. Yang lain gimana? Teman-teman yang lain gimana? Suaranya kecil atau punya saya aja? belum kedengeran, Pak. Ya, belum kedengaran. Ya coba dikondisikan dulu, Dev. Volumenya maksimalkan. Kalau memang terganggu pakai headsetnya dilepas saja nggak apa-apa, langsung. Sudah terdengar, Pak? Ya. Ya wis nggak apa-apa, ayo. Coba. Memang agak berusaha mendengarkan karena suaranya kecil terus presentasinya juga kecil banget. Coba di landscape, bisa nggak landscape? Layarnya landscape, Nak, supaya lebih gede PPT-nya. Nah, bagus.
Ya wes, ayo oke. Jadi nanti kalau kalian pakai HP harus di landscape ya. Ya, Pak. Ya, ayo silakan. Untuk soal berikan himpunan A sama dengan 0, 2, 4 yang merupakan himpunan bagian dari 4 terhadap penjumlahan. Tentukan semua subgrup dari A. Untuk pembahasannya, yang langkah pertama dibuktikan bahwa Z4 terhadap penjumlahan adalah suatu grup dengan tabel Cayley sebagai berikut. Devi, suaranya nggak terdengar. Tidak terdengar, Pak. Oh, sudah. Ayo. Oke, lancar. Ayo, silakan. Ya, baik. 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah 2, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 2, 0. 3 ditambah 2, 1. 3 ditambah 0, 3. 1 ditambah 3, 0. 2 ditambah 3, 1. 3 ditambah 3 sama dengan 2. Terbukti bahwa berdasarkan tabel Cayley, 1 jelas bahwa Z4 bukan himpunan kosong karena 0 merupakan elemen dari Z4. Poin 2, karena hasil penambahan sebarang dua anggota Z4 menghasilkan anggota Z4 juga, ini berarti Z4 terhadap penjumlahan bersifat tertutup. Untuk poin yang nomor 3, karena berdasarkan poin 2, Z4 terhadap penjumlahan bersifat tertutup, hal ini mengakibatkan Z4 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Misalnya, dalam kurung 3 plus 0 plus 1 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 0, dan 3 plus buka kurung 0 plus 1 tutup kurung sama dengan 3 plus 1 sama dengan 0. Karena dalam kurung 3 plus 0 plus 1 sama dengan 0 sama dengan 3 plus buka kurung 0 plus 1 tutup kurung, ini menunjukkan bahwa Z4 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Secara umum untuk sebarang A, B, C elemen Z4 berlaku A modulo 4 plus B modulo 4 dan C modulo 4 sama dengan dalam kurung A plus B modulo 4 dan plus C modulo 4 sama dengan dalam kurung A plus B plus C tutup kurung modulo 4 sama dengan A plus B plus C modulo 4. Dan A modulo 4 plus buka kurung B plus C tutup kurung modulo 4. Karena untuk sebarang A, B, C elemen Z4 berlaku buka kurung A modulo 4 plus B modulo 4 plus C modulo 4 sama dengan A modulo 4 plus B plus buka kurung B plus C tutup kurung modulo 4. Hal ini menunjukkan bahwa Z4 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Poin 4, karena untuk sebarang A elemen Z4 berlaku 0 plus A sama dengan A plus 0. Menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z4 terhadap penjumlahan. Untuk poin nomor 5, karena 3 plus 1 sama dengan 0, sama dengan 1 plus 3, ini berarti inverse 3 adalah 1 dan inverse dari 1 adalah 3. Karena 2 plus 2 sama dengan 0 sama dengan 2 plus 2, ini berarti inverse 2 adalah dirinya sendiri juga. Karena Z4 terhadap penjumlahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, maka dapat disimpulkan bahwa Z4 terhadap penjumlahan merupakan grup. Langkah selanjutnya adalah menentukan subgrupnya. Karena pada soal yang ditanyakan adalah himpunan Z4 terhadap A sama dengan 0, 2, 4, maka selanjutnya akan ditunjukkan apakah A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z4 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Cayley berikut. Yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 0, 2, 4 ditambah 0, 0,
Lanjut 0 ditambah 4, 0. 2 ditambah 4, 2. 4 ditambah 4, 0. Selanjutnya, 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 2, 0. 4 ditambah 2, 2. Karena dari tabel Saile, teramati, 1. A bukan himpunan kosong. 2. Sebarang anggota A ditambahkan dengan sebarang inverse dari A menghasilkan anggota A. Ini menunjukkan bahwa A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari setempat terhadap penjumlahan. Sudah, Pak? Sudah. Sudah. Subgrupnya ketemu berapa? Subgrupnya yang ini 024. Tadi kan yang ditanyakan pada soal yang 024. Itu ya. Berarti ada berapa itu? Nanti ditambahin ya, Nak, grup subgrupnya ya, ditambahin ya. Iya, Gitu baik, ya. Bapak. Ini sudah bagus, sudah cukup bagus sama dengan tadi. Harus diwarnai tapi mana yang menunjukkan tidak tertutup dan sebagainya diwarnai kayak tadi. Iya, Terus Bapak. redaksinya sudah bagus, di PPT-kan yang bagus ya. Nanti nilainya berkurang di PPT nggak apa-apa ya. Iya, Itu Bapak. yang itu ya. Cepat dibuat videonya, ditambahkan lagi yang cukup lengkap, temukan subgrupnya sebanyak mungkin. Dan yang bukan subgrup itu harus ditandai. Ini loh alasannya supaya nampak lebih visual, gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih diskusinya terwakili dengan ini. Terima kasih anak-anak. Nanti kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Saya harapkan kelompok selanjutnya lebih bagus ya, karena sudah ada masukan berkali-kali dari kelompok yang awal, gitu ya. Itu dimanfaatin untuk memperbaikinya. Saya kira itu aja. Habis ini nilainya saya bagikan. Link videonya juga saya share untuk sebagai refleksi kalian untuk dalam pembuatan video yang sebenarnya. Terima kasih. Selamat liburan. Kita ketemu lagi nanti saya kabari di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.